Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema Yesus Sang Pendoa. Adapun indikator pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan arti doa. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan isi doa yang baik. Yang ketiga, menyebutkan alasan orang berdoa. Yang keempat, kita akan belajar dari teladan Yesus dalam berdoa untuk kita. Dan yang kelima, kita akan belajar membuat doa yang baik itu seperti apa. Baik, mungkin Anda semua sudah tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, doa adalah salah satu hal yang sangat penting. Sama seperti tubuh jasmani kita memerlukan makanan dan minuman agar tubuh kita sehat, maka dimensi rohani kita juga memerlukan santapan rohani agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, salah satu cara agar dimensi rohani kita berkembang dengan baik adalah dengan berdoa. Nah, sekarang marilah kita lihat apa ya artinya doa. Doa adalah suatu sarana yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam doa itu ada komunikasi timbal balik. Ada saat di mana kita harus mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, tetapi ada saat di mana kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita lihat 4 hal yang menjadi isi doa yang baik. Yang pertama adalah pujian. Dalam doa ada pujian di mana kita memuji kemuliaan dan kebaikan Allah mulai dari kisah penciptaan sampai kemudian dalam sejarah keselamatan, yaitu hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kemudian yang kedua, syukur. Dalam doa kita mensyukuri segala kemuliaan dan kebaikan Tuhan mulai dari kisah penciptaan sampai kemudian dalam sejarah keselamatan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kemudian yang ketiga, isi doa yang baik adalah permohonan. Nah, dalam permohonan ini kita menyampaikan, mengungkapkan harapan, kebutuhan dan keperluan kita kepada Tuhan, termasuk mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan yang keempat, ini jangan dilupakan, penyerahan. Doa yang baik itu setelah kita berdoa, kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat alasan-alasan orang berdoa. Alasan orang berdoa yang pertama itu adalah ingin semakin dekat dengan Allah, ya, semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, iman kita semakin berkembang. Dan yang ketiga adalah manusia itu membutuhkan bantuan, kekuatan, dan pertolongan dari Tuhan. Dan yang keempat adalah kita mendoakan orang-orang dalam doa kita. Nah, sekarang yang keempat kita akan belajar teladan Yesus dalam berdoa itu apa saja ya. Yang pertama kita akan melihat Injil Lukas. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13.
Nah, dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa Yesus memulai segala karyanya dengan berdoa. Yesus menjalin relasi dengan Bapanya. Kemudian yang kedua adalah Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dalam Injil ini diungkapkan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Dan yang ketiga teladan Yesus adalah kita lihat dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 26. Yesus mengajarkan bahwa dalam berdoa kita harus peduli terhadap orang lain. Jadi kita peduli terhadap orang lain dalam doa-doa kita. Kemudian yang keempat, dalam berdoa kita tidak boleh pamer. Jadi kalau berdoa kita jangan hanya untuk dilihat orang. Kemudian yang kelima adalah doa tidak bertele-tele. Nah, bagaimana? Apakah jelas? Sekarang kita akan lanjutkan. Saya akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana ya membuat doa yang baik. Doa yang baik seperti tadi sudah diungkapkan, ada 4 isi doa. Yang pertama adalah pujian, syukur, permohonan, dan penyerahan. Sekarang saya akan memberikan contoh doa sebelum belajar. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekarang kami akan belajar. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi kami, agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik dan dapat belajar dengan bersemangat dan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, marilah sekarang kita lihat. Dalam doa sebelum belajar ini sudah ada 4 hal. Pujian. Allah Bapa yang Maha Baik, itu adalah pujian. Syukur, bersyukur atas hari baru yang dianugerahkan kepada kita. Permohonan, memohon agar diberkati dalam belajar, agar pikiran kita diberkati sehingga bisa belajar dengan baik, dengan semangat dan gembira. Lalu yang terakhir adalah penyerahan. Doa ini diserahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Semoga penjelasan singkat ini dapat Anda semua pahami dan Anda mengerti. Selamat belajar, selamat mencoba, tetap semangat, tetap teguh dalam iman, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.